Van, Dwi keringetan, Van. Saya biar ganti bajunya Dwi ya, Van ya. Padahal AC-nya nyala kan? Ganti baju sih sayang ya, sama Tante ya. Kamu nggak apa-apa, sayang? Boleh minta tolong nggak? Saya harus ke kantor polisi, bikin laporan tertulis. Kamu bisa tolong jagain Dwi sebentar. Oh, tentu, Van. Saya akan bantu kamu kemana aja kok. Terima kasih. Papa pergi dulu ya, sayang ya? Iya, tapi jangan lama-lama ya, Pak. Enggak kok. Papa Iya. nggak lama-lama. Lagian kan ada Tante Vivi di sini jagain Dwi ya. Terima kasih. Iya. Dwi harus nurut sama Tante ya, kalau Dwi mau aman. Tapi kalau Dwi macam-macam, Tante akan culik Dwi dan Dwi nggak akan ketemu Papa lagi. Sekarang hapus air mata. Lembaran lama terusik kembali saat engkau pergi. Sebelum semuanya usai, bekas kepedihan tinggalkan diriku tanpa sebuah pilihan. Benih cintamu, mengapa tak kuakui saja? Di saat dia datang menggantikanmu, biarlah semuanya tinggal dalam kenangan. Biarlah cerita itu tetap ada di sana. Masihkah kau mencintaiku saat segalanya terungkap, saat ku memulai cinta suci ini bersama dia. Biarlah semua tinggal dalam kenangan. Biarlah cerita itu tetap ada di sana. Masihkah kau mencintaiku saat segalanya terungkap, saat ku memulai cinta suci ini bersama dia. Bersama dia. Dwi sudah makan malam. Ya udah dong, masa saya lupa. Kamu sendiri? Belum, kan nungguin kamu. Terima kasih. Untung ada kamu di sini malam ini. Kelihatannya saya harus mencari suster baru untuk Dwi. Suster baru. Iya. Kan nggak mungkin saya minta bantuan kamu terus-menerus untuk menjagai dia. Tadi saya bicara sama dokter. Katanya kondisi Dwi belum memungkinkan bagi dia untuk bisa kembali ke sekolah seperti anak-anak lain. Jadi mau nggak mau, selain cari suster, saya juga harus cari guru les privat untuk dia. Seorang suster sekaligus guru. Iya. Saya punya calon yang tepat. Jadi kamu nggak usah repot-repot untuk mencarinya. Maksud kamu? Saya punya sepupu.
Dia bisa merawat Dwi sekaligus menjadi guru buat Dwi. Sepupu kamu sendiri? Namanya Nuning. Oke kan? Luar biasa. Habis, Mang. Coret lagi. Diudek-udek. Ini. Udah, bedaki yang banyak-banyak ah. Eh, kocok. Aduh, Mas, aku ada kepentingan nih. Dengan lu siapa? Alasan aja ya dong. Kalah aja nih, ngocok lagi. Bro. Iya. Berubah. Kak, Mama. Mama punya kabar gembira, sayang. Oh, Ibu dapat undian ya? Bukan, saya dapat pekerjaan baru. Alhamdulillah. Dan yang lebih menyenangkan lagi, Mama dapat pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman Mama. Aku diangkat jadi manajer marketing dan pemasaran. Subhanallah. Wow. Manajer. Selamat. Wah, rumahnya besar amat, Mbak. Kamu kayak nggak tahu selera saya aja nih. Selera saya kan sangat tinggi. Dari rumah besar ini segera akan menjadi milik saya setelah saya menikah sama Ivan. Oh ya? Kapan pernikahannya, Mbak? Karena kami berdua ingin pesta pernikahannya diadakan secara besar-besaran, jadi ya perlu waktu untuk mengurus semuanya. Alhamdulillah, saya ikut bersyukur. Akhirnya Mbak menemukan jodoh yang terbaik. Aduh, saya ikut seneng, Mbak. Sekarang kita masuk ya? Iya. Suster baru, Pak. Iya. Namanya Tante Nuning. Ya. Dan selain bekerja sebagai seorang suster, dia juga seorang ibu guru. Jadi dia bisa ngajarin kamu membaca dan juga sedikit matematika. Bagus kan? Artinya kalau ada suster baru, Tante Vivi enggak. Kenapa sayang? Dwi, sayang, kenalin ini Tante Nuning, suster baru. Ning, ini anak manis yang namanya Dwi. Halo Dwi, apa kabar? Baik. Kok tangan Dwi dingin sekali? Semoga kamu bisa kerasan di sini ya. Makasih, Pak Ivan. Iya, ya. Tinggal dulu ya sayang. Sekarang Tante yang menemani kamu. Udah kelas berapa, Dwi? Nol besar, Tante. Nuning itu masih sepupu saya. Dan saya berani jamin bahwa dia tuh nggak macem-macem. Apalagi berani mencuri seperti suster kamu dan Ima. Saya harus berterima kasih sama kamu, Vi. Kamu sudah membantu saya begitu banyak, terutama dalam mencari suster yang tepat untuk Dwi. Saya selalu siap membantu kamu dan Dwi, Kovan. Terima kasih. Dan kelihatannya sikap Dwi sama kamu juga sudah berubah. Dia kelihatan begitu. Saya tahu. Sekarang Dwi sudah tidak memusuhi saya lagi. Saya juga yakin kalau lambat laun pasti Dwi tahu kalau saya sayang sama Dwi. Dan Dwi akan sadar kalau selama ini omongan dia tentang saya itu nggak benar. Iya. Oke, gimana, mau saya antar kamu pulang sekarang atau? Kalau boleh nih, Van, saya mau minta izin untuk bermalam di sini, Van. Saya udah capek banget, saya udah nggak kuat untuk pulang. Jadi saya pengen langsung tidur. Boleh kan, Van? Vivi sudah banyak bantu saya, Ma. Saya nggak enak untuk menolak permintaan dia lagi. Iya, Ma, saya ngerti. Mama jangan khawatir. Dia hanya bermalaman aja kok. Kenapa? Gini deh, Ma. Pokoknya saya jamin. Vivi tidak akan pindah kemari dan tidak akan tinggal di sini. Ma, dia kan sudah ada apartemennya sendiri. Mama datang kemari, dia sudah tidak tinggal di sini. Oke, Ma? Siapa bilang aku akan pergi dari sini? Kamulah yang harus pergi dari sini. Dasar setan bawel. Selalu menghalang rencanaku.
Hey, good morning. Pagi. Kamu yang nyiapin semua ini? Iya dong, tapi siapa lagi? Kamu kan belum punya pembantu baru, Van. Makanya semalam saya minta izin untuk nginep di sini karena emang saya mau nyiapin sarapan pagi buat kamu. Terima kasih. Oke. Mama kamu kapan pulang dari Surabaya? Sebentar lagi sih. Katanya sih jam 11 ini dia landing. Mau kemana? Saya mau kasih tahu supir supaya dia jangan telat jemput mama di airport. Kamu sarapan dulu yang tenang, biar saya nyampein pesan kamu sama supir kamu. Oke? Terima kasih. Breakfast ya. Mas Arif, sini. Iya, Mbak. Panggil saya Mbak. Panggil saya Ibu, jangan Mbak. Maaf, Bu. Ada perintah dari Tuan, kamu suruh servis mobil hari ini. Servis mobil. Belum waktunya, Bu. Jadi Pak Sarif mau membantah perintah Tuan. Gitu? Maaf, Bu. Bukan saya membantah, tapi... Sudah banyak ngomong. Sekarang ambil mobilnya tuh servis sana. Ya? Baik, baik, Bu. Baik, Bu. Van, supirnya udah suruh aku berangkat tuh. Nggak kepagian. Nanti malah lama nunggunya di sana. Mending kepagian daripada telat. Kasihan kan mama kamu nunggu di airport. Ya udah. Saya jalan dulu ya. Kamu mau ikut mau bareng atau? Enggak. Saya hari ini harus ngasih pengarahan buat Noning. Jadi saya mau izin untuk nggak kerja hari ini, Bos. Boleh kan? Nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu saya jalan dulu ya. Oke. Hati-hati ya. Hari ini akan jadi hari bersejarah buatku. Semua yang mengejauhkan dan menghalangiku akan kusingkirkan. Dan aku akan jadi penguasa. Kita lihat aja nanti. Saya mau ngasih pesangon buat Pak Sarif. Apa ini, Bu? Ini pesangon, uang ala kadarnya buat Pak Sarif. Daripada Pak Sarif dipecat sama Pak Ivan dan nggak dapat apa-apa, mendingan dapat pesangon ini. Saya... Tapi kalau Pak Sarif nggak mau terima pertolongan dari saya, ya udah deh, saya laporin Pak Ivan aja kali ya. Bu. Jangan, Bu. Kalau gitu, Pak Sarif tanda tangan surat ini. Surat apa, Bu? Ini surat pengunduran diri buat Pak Sarif, supaya Pak Sarif keluar secara terhormat dari tempat kerja Pak Ivan. Dan Pak Sarif dapat pesangon. Sekarang tanda tangan. Baik, Bu. Tante. Tapi kamu gimana kabarnya Tante? Perjalanannya lancar kan? Pak Sarif kemana? Kok kamu yang jemput Tante? Ceritanya panjang Tante, nanti saya ceritain di mobil aja ya. Yuk, saya ambil ini kopernya. Mari Tante. Mbak, ruang UGD di mana ya? Sebelah sini, Bel. Masuk. Vi, kamu nggak apa-apa? Mama mana? Bagaimana keadaan dia? Dia baik-baik aja kan? Mama kamu. Kenapa Mama? Kenapa Mama? Mama kamu. Dok, saya adalah Ivan, anaknya Ibu Sandra. Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Tenang, Pak. Saya mohon tabahkan hati Bapak. Bagaimana keadaannya, Dok? Ibu Anda sudah meninggal dunia. Saya turut prihatin. Ibu Anda ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa ketika ambulan tiba di lokasi kecelakaan.
Dan ini foto-foto yang ada di lokasi kejadian. Ya Tuhan. Bagaimana dengan supir saya, Dok? Supir? Iya. Pak Syarif. Dia yang menjemput ibu saya dari airport. Bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Begini Pak Ivan, di dalam kendaraan ini cuma ada satu pengemudi wanita bernama Vivi dan termasuk almarhum ibu Anda. Aneh. Jadi, untuk keperluan arsip, saya perlu tanda tangan Anda di surat pernyataan kematian ini. Silakan. Terima kasih Pak Ivan. Saya nggak percaya kalau mama kamu udah nggak ada lagi sekarang. Sudahlah. Kita harus sama-sama tabah. Memang sudah takdir Mama untuk dipanggil Tuhan. Dan kita hanya bisa merelakannya aja. Van, saya janji setelah mama kamu nggak ada, saya akan merawat kamu sama Dwi. Saya akan menanggung semua tugas almarhum mama kamu. Saya akan merawat dan mengurus kamu, juga Dwi. Iya, terima kasih. Papa, Iya, sayang. Pa, kapan sih Oma pulang? Oma. Pa, kenapa kok mata Papa merah? Kayak abis nangis. Oma sudah tidak akan pulang ke sini lagi, sayang. Oma pindah rumah ya, Pa? Bukan. Tapi Oma... Saya tidak tahu saya harus bilang apa sama dia. Papa! Pa! Oma pindah ke rumah baru di surga. Surga itu apa, Tante? Surga itu permisi, Pak. Ada apa? Dwi mau tidur. Dwi ingin mengucapkan selamat malam sama papanya. Saya sudah coba jelaskan pada Dwi mengenai Bu Sandra. Saya yakin Dwi nggak akan bertanya-tanya lagi sama Bapak. Bagaimana bisa menjelaskan sama anak seusia Dwi tentang kematian omanya? Pak, Ya, Bapak belum makan? Kalau Bapak mau, saya bisa buatkan makanan buat Bapak. nggak usah, terima kasih. Saya nggak lapar. Permisi. Halo? Neneng? Orang rumah udah pada tidur belum? Bagus. Terus dia udah tahu kalau omanya udah meninggal? Oke. Enggak, saya baik-baik aja kok. Cuma luka-luka ringan. Sebentar lagi juga saya pulang. Saya udah nggak betah lama-lama di rumah sakit. Ning, kamu ingat ya, apapun yang terjadi di rumah, kamu harus laporan ke saya. Ya? Oke, pinter. Makasih ya, Neng.
satu sudah disingkirkan. Sekarang aku jadi penguasa. Sekarang aku jadi penguasa. Halo, Ya, ada Dwi nggak? mau ditunggu sebentar ya. Dwi, ada telepon. Halo? Halo, ini Dwi ya? Dwi lagi ngapain sekarang? Dwi lagi baca buku. Dwi, kakak mau ngomong sama kamu. Tapi papa ada di rumah nggak? Nggak ada, papa nggak ada di rumah. Papa lagi ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Emangnya siapa yang sakit, Dwi? Oma. Oma sakit apa? Oma bukannya sakit. Kata papa, Oma masuk ke surga. Dan Eka, udah. Belnya udah bunyi. Bentar, Mang. Yuk, sini. Masuk. Ntar keteratan. Surga itu apaan sih, Mang? Kok mendadak nanyain surga? Memangnya ada apa sih, Den? Dwi bilang Oma udah pergi ke surga. Astagfirullahaladzim. Yang bener, Den. Benar. Papa bilang sama Dwi kalau Oma udah pergi ke surga dan gak akan balik lagi. Surga itu di mana sih, Mang? Jauh ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu mesti bilangin sama ibu dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama dengar dari mana? Apa? Makasih ya, Bang. Ada kabar buruk? Ada yang meninggal? Mantan ibu mertua saya, ibunya Ivan. Mamanya Ivan meninggal? Saya juga kaget. Karena selama ini beliau sehat-sehat aja. Dan tiba-tiba saya dapat kabar seperti ini. Di mana akan dimakamkan? Saya nggak dengar langsung dari Ivan. Oke, kamu nggak usah khawatir. Saya akan bantu untuk cari tahu di mana akan dimakamkannya. Tapi kamu sendiri bersedia untuk hadir di pemakaman mantan mertua kamu? Iya, saya pasti akan hadir. Oke, kalau saya dapat infonya, segera akan kamu saya kabari dan saya ingin kita pergi bareng. Terima kasih. Saya juga harus hadir di pemakaman itu, Van. Saya mau menemani kamu. Vi, kamu belum sembuh. Lebih baik kamu di sini dan kamu istirahat aja, oke? Tapi kan aku bisa pakai kursi roda, Van. Pokoknya saya harus hadir. Sebentar. Halo? Vic. Iya, betul siang ini. Tanah kusir. Sampai nanti ya. Siapa tuh, Van? Victor kan bisnis saya. Vi, saya banyak sekali urusan yang belum diselesaikan. Saya permisi dulu ya. Tapi saya ikut sama kamu kan, Van? Kamu tolong istirahat, biar kamu lekas sembuh. Oke? Ivan! Oh. Pokoknya aku harus hadir di pemakaman itu. Biar semua orang tahu kalau aku sudah ada di dunia Ivan. Terima kasih. Van, Iya. aku turut berduka cita atas kepergian mama yang mendadak ini. Terima kasih. Saya juga, Van. Semoga kamu tabah. Mama selama ini sehat-sehat aja, Van. Kenapa bisa tiba-tiba... Itu bukan urusan kamu lagi, Di.
Vi, kamu ngapain? Kamu nggak berhak ada di sini. Kamu telah menyakiti hati Tante Sandra. Kamu sudah mengkhianati Ivan dan keluarganya. Buat apa kamu kesini lagi? Vi, tolong. Jangan membuat keributan di pemakaman Mama. Maafkan saya, Van. Saya emosi, Van. Saya tahu bagaimana perasaan mama kamu. Mama kamu sering curhat kepada saya dan dia nggak suka sama dia. Dan saya juga yakin kalau almarhum sampai tahu dia di sini, pasti dia nggak suka, Van. Kalau gitu aku permisi, Van. Saya juga permisi, Van. Maafkan saya. Semestinya kamu nggak perlu datang kemari. Untuk apa? Hanya untuk membuat keributan. Sekali lagi maafkan saya, Van. Tapi saya harus hadir di pemakaman ini. Lagi pula, untuk apa dia dan Victor datang ke sini? Kebetulan dia bekerja di perusahaannya Victor. Kebetulan? Kamu pikir kebetulan, Van? Kamu nggak sadar kalau dia sudah memanfaatkan kamu dan dia memanfaatkan teman kamu untuk dapat pekerjaan itu? Vi, ini bukan saatnya maupun tempatnya. Oke? Mang, bagi uang recehan lagi dong. Mau nelpon siapa lagi sih? Om Rian. Buat apa nelpon Mas Rian? Kan udah ada yang jemput, Mang Udin. Emangnya Mang Udin mau nemenin Eka ngejemput Dwi? Ke rumah Pak Ipan. Kagak, Deden. Enggak. Makanya Eka mau nelpon Om Rian. Soalnya Eka yakin Mang Udin gak bakalan berani. Kamu nggak perlu minta tolong sama Om Rian. Oma, Biar Oma aja yang nganterin kamu. Oma juga kangen deh sama Dwi. Oma kepengen sekali ketemu Dwi. Oma gak takut. Kenapa takut? Eka kan kakaknya Dwi. Oma ini neneknya. Gak ada satu orang yang berhak melarang kita menemui Dwi. Yuk, ayo Mang. Kalau gitu, Oma boleh ikut nggak? Boleh. Artinya, Oma harus minta izin sama Oma Sandra untuk ajak Dwi jalan-jalan sebentar. Oma Sandra nggak ada di rumah kok, Oma. Dari mana kamu tahu? Dwi bilang Oma Sandra udah pergi ke surga. Memangnya Ibu belum tahu kalau Ibu Sandra sudah meninggal? Meninggal? Selamat siang. Siang. Kamu siapa ya? Saya Nuning, Bu. Pengasuh Dwi yang baru. Ibu ini siapa ya? Oh, saya ini saudara sepupunya Ibu Sandra. Oh, saudara sepupunya Ibu Sandra. Silakan masuk, Bu. Saya ini baru kembali dari luar kota. Di tengah jalan saya dengar kabar kalau Bu Sandra itu meninggal dunia. Makanya saya kemari untuk memastikan apakah berita itu benar. Nggak benar kan? Semua itu benar, Bu. Apa? Bu Sandra meninggal? Iya, kecelakaan mobil kemarin siang, Bu. Ya Tuhan, Sandra, kenapa kamu meninggal begitu cepat? Kenapa kamu meninggal seperti ini? Aduh, Oma, jantung saya. Oma kenapa? Ibu kenapa? Saya harus minum obat. Saya ambilkan air putih dulu ya, Bu ya. Jangan air putih. Tolong ambilkan teh manis panas ya. Baik, saya ambilkan, Bu. Ya. Oma kenapa? Ayo, cepat kita ambil Dewi. Ayo cepat, yuk. Ayo kan. Bu, ini teh.
Bu? 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 Aduh, tuh ibu kemana perginya sih? Bu? Halo, Neng. Keadaan rumah gimana? Mbak Vivi. Baik, Mbak. Semuanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cuma tadi ada sepupunya Bu Sandra datang. Sepupunya Bu Sandra? Namanya siapa nih? Aduh, saya sampai lupa menanyakan nama beliau. Soalnya beliau keburu syok begitu mendengar Bu Sandra meninggal dunia. Jadi kamu nggak sempat nanya namanya? Enggak, Mbak. Tapi beliau sempat minta tolong pada saya untuk dibuatkan teh. Katanya sih untuk minum obat. Tapi begitu minumannya selesai saya buat, tahu-tahu orangnya udah nggak ada. Kok aneh banget sih, Ning? Iya, Mbak. Saya juga heran. Tapi mudah-mudahan beliau nggak apa-apa tuh. Ya udah. Sekarang Dwi gimana? Baik-baik aja nggak? Alhamdulillah, Mbak. Dwi baik-baik saja. Sekarang dia masih tidur. Belum bangun. Ini udah sore loh, Ning. Masa jam segini masih belum bangun? Kamu tengokin sana. Baik, Mbak. Astagfirullahaladzim. Dwi! Ya Allah. Dwi! Dwi. Ya? Mama. Dwi! Siapa lagi kalau bukan wanita misterius itu yang menculik Dwi? Tapi, Pak, tamu itu kan sepupunya Ibu Sandra. Kamu ini bodoh atau apa? Masa orang yang kamu gak kenal datang ngaku-ngaku sebagai tamu, kamu langsung ajak masuk ke rumah? Ibu saya tidak punya saudara sepupu yang tinggal di Jakarta. Semua adanya di Surabaya. Astagfirullahaladzim. Jadi saya tertipu. Ya, kamu tertipu. Sekarang gini deh, kasih tahu saya kira-kira apa yang kamu tahu tentang dia. Dia bilang apa sama kamu? Aduh, Pak, sumpah demi Allah, Pak. Namanya aja saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Mungkin ciri-cirinya atau usianya apa aja? Orang itu sudah setengah baya dan membawa seorang anak laki-laki kecil, Pak. Laki-laki kecil? Iya, dan anak laki-laki kecil itu memakai seragam SD. Oh. Kamu nih gimana sih, Ning? Saya kan udah bilang, kalau ada apa-apa di sana, saya duluan kasih tahu. Jangan kamu telepon Pak Ivan duluan, gimana sih? Maaf, Mbak. Habis saya panik. Tadinya sih saya juga mau nelfon Mbak. Tapi tahu-tahu Pak Ivan udah nelfon duluan dari kantor menanyakan Dwi. Saya jadi kelepasan ngomong deh sama Pak Ivan. Sekarang Pak Ivannya mana? Saya mau bicara. Barusan aja pergi. Pergi? Kemana? Waduh, saya juga nggak tahu, Mbak. Mungkin pergi melapor ke kantor polisi. Ya udah. Penculiknya pasti orang yang benar-benar menginginkan Dwi. Siapa lagi kalau bukan? Itu dia orangnya, Pak. Ada apa sih? Kami menerima laporan dari saudara Vivi mengenai penculikan anak bernama Dwi. Penculikan? Ya iya. Kalian pikir saya bodoh, hah? Siapa lagi menculik Dwi kalau bukan kalian? Dwi itu anak saya, Pak. Dan mana mungkin gue nyulik anak gue sendiri? Pak, mereka bohong, Pak. Mereka yang menculik Dwi. Pak, sabar, Pak. Maaf, Bapak namanya siapa? Maksud saya, Bapak silakan tanya langsung sama anaknya, Pak. Jangan takut. Bapak cuma mau nanya, siapa Ibu Dwi sebenarnya? Dwi, jawab sayang. Mereka yang nyulik Dwi, kan? Cukup! Takut. Pak, tolong jangan libatkan anak-anak dalam masalah ini, Pak. Mereka masih terlalu kecil. Mereka harus tahu siapa lu sebenarnya, Di. Ibu macam apa lu sebenarnya? Lu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang lu inginkan. Bahkan lu tega menculik anak lu sendiri, Di. Lu nggak tahu. Lu yang merusak mental anak-anak lu. Lu tuh pembohong. Lu udah penipu. Pak, ini cuma masalah kesalahpahaman dalam keluarga yang akan saya selesaikan secara kekeluargaan juga, Pak.
Saya janji, Pak, saya akan pulangkan Dwi sekarang juga. Van. Vi. Iya? Sayang, kamu nggak apa-apa? Saya bukan cuma menemukan Dwi, Van. Tapi saya juga menemukan penculiknya. Dan saya sudah menduga siapa lagi kalau bukan dia. Van, aku nggak menculik Dwi, Van. Aku bisa ketemu Dwi kapan aja aku mau. Dwi anakku. Tapi lu perlu izin sama Ivan untuk mengambil Dwi. Lu nggak bisa seenaknya ngambil Dwi gitu aja dong. Itu sama aja namanya menculik. Sayang, kamu nggak apa-apa? Baik-baik aja kan? Sudah nggak apa-apa. Yang penting Dwi sudah kembali ke rumah. Ya sayang. Dwi masuk yuk. Ayo sayang. Mama. Van, aku minta maaf atas kejadian ini. Tapi kamu harus percaya sama aku. Aku nggak... Dia. Kapanpun kamu mau mengambil Dwi, silahkan. Tapi tolong kasih tahu saya dulu. Kamu membuat kita semua panik di rumah ini. Lagi pula untuk apa kamu mesti bohong, mesti menipu Nuning? Nuning siapa? Nuning adalah suster dan juga gurunya Dwi. Buat apa kamu mesti bilang sama dia kalau kamu itu saudara sepupunya Mama? Apa gunanya? Tapi Van, bukan aku yang jemput Dwi tadi. Mama yang jemput Dwi. Mama kamu? Saya jadi bingung. Siapa lagi sih yang bisa saya percaya? Hah? Kamu tidak bisa dipercaya, mama kamu juga nggak bisa dipercaya. Jadi seluruh keluarga kamu nggak bisa dipercaya, iya kan? Van. Tolong dia. Sudah malam, lebih baik kamu pulang. Lagi pula kasihan tuh, sudah nunggu di mobil. Sekali lagi aku minta maaf atas kesalahpahaman ini. Udah dong, Dwi. Jangan nangis terus. Dwi nggak apa-apa kan? Atau dia sakit? Tante, Dwi nggak mau tinggal di sini lagi. Ada apa ini? Jam segini belum tidur? Sebentar lagi, Mbak. Lagi dipakein baju. Gantiin baju sampai jam segini. Lama banget. Saya gantiin baju. Baik, Mbak. Saya tidurin, kamu sana aja. Mbak Nuning. Hari ini, Dwi udah cari gara-gara lagi. Kamu keluar rumah nggak bilang sama Tante. Dan Dwi nggak nurut lagi. Tante marah. Tante nggak main-main. Kalau Dwi macam-macam lagi, Tante akan buang Dwi jauh-jauh dari rumah ini. Dengar, kalau dibuang jauh-jauh dari rumah ini, Dwi nggak akan ketemu Papa lagi. Dwi jadi gembel. Sekarang Dwi pilih. Mau jadi gembel? Atau nurut sama Tante? Nurut sama Tante. Bagus. Pinter. Anak pinter. Dwi harus ingat pesan Tante. Iya? Iya? Oke. Sekarang udah malam, Dwi tidur ya. Jangan nangis. Jangan cengeng. Tidur, Mak.